Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebinzar dengan nomor induk mahasiswa 2020131023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kartografi sejarah. Ini kakak akan membahas tentang unsur-unsur peta. Selamat menonton teman-teman. Nah, tahukah kamu apa sih peta? Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang menunjukkan secara keseluruhan maupun sebagian wilayah di bidang datar dengan menggunakan komponen atau unsur-unsur peta. Ada berbagai jenis peta yang dibuat berdasarkan fungsi dan kebutuhan, misalnya peta tematik, peta khusus, dan lainnya. Untuk membaca peta yang benar dan tepat, kalian perlu memahami unsur dan komponen yang ada dalam peta beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan unsur peta pertama yang dilihat pembaca. Nah, dari judul kita dapat mengetahui secara keseluruhan yang dimuat dari isi peta tersebut. Yang kedua yaitu garis tepi. Bisa dilihat di gambar ini, garis tepi adalah garis yang letaknya ada di bagian pinggir peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis lainnya yang berdekatan. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol merupakan komponen peta yang cukup vital untuk menyampaikan pesan seorang kartografi atau pembuat peta kepada para pengguna peta. Simbol terletak menyebar di dalam sebuah peta. Simbol yang ada di peta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu simbol titik. Peta dibagi menjadi gunakan untuk mewakili sebuah tempat, misalnya simbol kota, kecamatan, bandara, stasiun, dan pelabuhan. Yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mewakili kenampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, dan batas negara. Yang ketiga yaitu simbol wilayah. Simbol wilayah digunakan untuk menunjukkan kenampakan area atau memiliki volume seperti rawa, hutan, pesawahan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu simbol aliran. Simbol aliran ini digunakan untuk menunjukkan alur atau gerak suatu barang atau komoditas. Nah, bisa kita lihat dari simbol titik, contohnya yaitu contoh dari simbol garis. Selanjutnya contoh dari simbol wilayah. Dan selanjutnya ada simbol aliran. Yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Dengan adanya legenda, pengguna peta bisa paham simbol yang ada di dalam peta itu bermakna apa. Selanjutnya yang kelima adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan luas sebenarnya dengan luas yang digambarkan di peta. Skala peta biasanya dinotasikan dengan 1:sekian. Yang keenam yaitu inset. Nah, bisa kita lihat gambar dari inset peta ini dan garis koordinat. Nah, inset adalah sebuah peta kecil yang ada di dalam peta utama, biasanya terletak di bagian bawah. Yang ketujuh yaitu orientasi. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Nah, teman-teman semua, bisa kita lihat dari gambar tersebut ya, untuk arah pada peta. Yang kedelapan yaitu ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang dapat menunjukkan letak astronomis suatu wilayah. Garis astronomis dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang kesembilan yaitu lettering. Lettering adalah sebuah tulisan yang digunakan untuk mempertegas maksud dari sebuah simbol pada peta. Sebagai contoh, sebuah simbol area berbentuk segitiga merah terletak di tengah daratan Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada gambar tersebut ya. Yang ke-10 yaitu ada warna peta. Selain dapat menambah daya tarik tampilan sebuah peta, warna ternyata juga dapat menjadi sebuah simbol khusus yang juga digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang ke-11 yaitu tahun pembuatan.
Tahun pembuatan berfungsi memberikan informasi mengenai kelayakan suatu peta, apakah masih dapat digunakan atau tidak. Yang ke-12 yaitu sumber peta. Sumber peta ini berfungsi memberikan informasi mengenai kesesuaian data yang digambarkan pada peta. Bisa kita lihat ya teman-teman pada gambar tersebut. Nah teman-teman, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.